Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan kalau saat ini kita bisa berkumpul kembali melalui ibadah online. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian doa untuk kita masuk dalam doa pembukaan. Kita angkat itu pujian, ku yakin kau hadir di sini. Kekuatanku ada dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Saya minta hambanya untuk buka kita dalam doa. Mari umat Tuhan kita berdoa. Bapa Gembala yang baik, dalam nama Tuhan Yesus yang empunya pekerjaan, kami mengucap syukur Tuhan pelihara kehidupan kami hari lepas hari sampai pada saat ini. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk berkumpul melalui ibadah live ini untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan memberkati kehidupan kami. Para pelayan-Mu yang Tuhan pakai, Tuhan urapi dan berkati. Lalu seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, kiranya semua dapat diberkati oleh Tuhan. Seluruh sarana prasarana yang kami pakai untuk Tuhan Yesus terhubung, Tuhan memberkati dan menolong. Kalau ada pekerjaan iblis, kuasa gelap, roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi ibadah kami, pelayanan di tempat ini, mengganggu sarana prasarana yang kami pakai dalam menunjang ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir, kami perintahkan dan tolak keluar pergi ke tempat darah Yesus Tuhan yang membuat kuasa membungkus dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, pagar api keliling membentengi. Lalu biarlah Tuhan dampingi para pelayan Tuhan, urapi dan berkati, agar apa yang kami berikan, apa yang kami ukurkan menyenangkan hati Tuhan. Kami buka ibadah pada saat ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, angkat satu pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat itu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bakal ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. oh emilawana segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan pujian, syukur, terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan, perlindungan Tuhan, sehingga kami masih boleh ada pada saat ini sebagaimana kami ada. Kami boleh beribadah kepadamu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, sesudah kami memuji-muji namamu, kami mau memberikan korban persembahan kami kepadamu Tuhan, sebagai tanda kami beribadah kepadamu Tuhan, sebagai tanda syukur kami kepadamu Bapa. Karena itu Tuhan, kuduskan kami. Biarlah kami memberikan kepadamu dengan penuh sukacita. Dan biar kiranya Tuhan memberkati benda-benda mati yang kami persembahkan menjadi jiwa-jiwa yang hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh anak-anakmu, hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam segala usaha mata pencaharian mereka yang berbeda-beda. Berkati dan lindungi mereka senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengerjakan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat itu pujian. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita melalui persembahan kita kepada Tuhan.
Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita, dan kita angkat satu pujian doa. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, dan tanda bahwa kami sedang beribadah kepadamu. Semua yang kami telah ukurkan kepadamu, Tuhan telah balas berkat. Urapan-Mu balik memberkati kepada para pelayan-Mu. Saat ini, melalui siaran ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Dan biar kami belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kami mendapatkan pencerahan, pengetahuan kami bertambah, iman kami bertumbuh, kami kuat dan kami menang. Kami didewasakan dan disempurnakan, siap menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Kalau ada pekerjaan iblis, kuasa gelap, roh jahat, kekuatan yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk bersekutu dengan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir dan tolak, perintahkan dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa yang membungkus dan menguduskan kami semua. Syabilah hakusmi ketenai. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara, seberapa yang dijangkau oleh siaran ini, bahagia saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, saya Pendeta Fritz Baker, akan berdiri melalui siaran ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar pengungkapan rahasia kitab Wahyu. Kenapa kitab ini begitu penting dipelajari? Karena kitab ini bukan hanya menempati urutan yang ke-66 dalam kumpulan kitab-kitab dalam Alkitab, tetapi sebenarnya dalam pengungkapan kitab rahasia kitab Wahyu, kita belajar banyak tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kitab ini sebenarnya diungkapkan rahasianya melalui vision kepada hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Tidak perlu saya sebutkan nama siapa hamba Tuhan itu, karena mereka sebenarnya hanya alat. Dan melalui persekutuan yang erat dengan Tuhan, hamba Tuhan tersebut, saya mendapatkan info dari salah seorang saksi hidup yang masih hidup saat ini, bahwa hamba Tuhan tersebut mendapatkan pengungkapan rahasia ini melalui vision. Dan vision ini didapatkan secara bertahap, jadi tidak sekaligus, tetapi didapatkan secara bertahap, itu di 3 tempat yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin sampaikan bahwa memang hamba Tuhan ini ketika mendapatkan vision, jadi vision itu artinya penglihatan tingkat lanjut.
di mana roh seseorang itu diangkat oleh Tuhan, kemudian dibawa ke arah Allah, lalu diajar tentang hal-hal yang akan terjadi. Jadi memang kitab Wahyu ini sudah diungkapkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, tetapi rahasianya itu nanti belakangan hari baru diungkapkan. Dan sesungguhnya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berusaha untuk menafsirkan, tetapi berdasarkan petunjuk Tuhan bahwa kebanyakan hamba-hamba Tuhan terlalu memaksakan diri untuk mengungkapkan rahasia dan banyak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di awal saya mau sampaikan bahwa hamba Tuhan tersebut memang ketika dia menerima vision itu, jadi rohnya diangkat, dia seperti orang yang mati. Rohnya dibawa dan dia tidak tahu apa-apa. Nanti setelah sekian lama dia diajar oleh Tuhan, kemudian nanti rohnya kembali, dan tanda menurut saksi mata pada waktu rohnya kembali itu dia menangis seperti anak kecil, tapi dalam keadaan mata tertutup, kemudian dia mulai menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Jadi selama rohnya diangkat oleh Tuhan, hamba Tuhan tersebut itu seperti orang yang mati, biar dicubit, biar dipukul, dia tidak merasakan apa-apa. Dan menurut saksi mata yang melihat peristiwa itu, bahwa pernah juga ada beberapa orang yang dalam tanda petik berpura-pura mendapatkan vision. Yang menarik bahwa ada hamba Tuhan yang mendampingi pada waktu itu diperlengkapi dengan karunia marifat untuk mengetahui batin. Dan pada waktu itu hamba Tuhan tersebut dikaruniakan karunia membedakan segala roh, lalu dia tes pada waktu itu siapa yang sungguh-sungguh asli, siapa yang palsu pada waktu itu. Dan memang cukup lucu pada waktu saksi mata itu menceritakan, dan pada waktu mau dites dengan air panas, ternyata yang pura-pura mendapatkan vision itu bangun karena mendengarkan bahwa ada air panas yang akan disiram. Nah, mungkin itu hanya sekedar sebagai informasi tambahan bahwa kalau seseorang mendapatkan vision, maka rohnya diangkat dan tidak rasa apa-apa seperti orang mati. Yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, bahwa Rasul Yohanes juga seperti begitu. Jadi penglihatan Wahyu pasal 1, 2, 3 itu penglihatan yang didapat di bumi. Jadi Tuhan mengajar dia di bumi, tetapi Wahyu pasal 4 sampai Wahyu pasal yang ke-22 itu rohnya dibawa naik oleh Tuhan. Nanti dalam pertemuan-pertemuan berikut kita akan melihat bahwa ketika seseorang dibawa rohnya oleh Tuhan, luar biasa, sebuah pengalaman yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dalam pengungkapan kitab Wahyu ini, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai aku. Jadi nanti dalam penjelasan lanjut saya hanya membaca apa yang menjadi pengajaran Yesus. Jadi di situ memang karena diungkapkan Yesus yang mengajar langsung, dia pakai kata aku. Jadi aku di sini adalah Yesus Kristus. Karena memang Yesuslah yang mengajar dan memperdengarkan suaranya langsung kepada hamba Tuhan tersebut. Ketika rahasia kitab Wahyu ini diungkapkan, pada saat itu memang belum terbit Alkitab terjemahan yang lain, khususnya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia atau yang kita kenal dengan terjemahan LAI. Waktu tahun itu diungkapkan rahasianya, Alkitab yang ada pada waktu itu terjemahan lama atau terjemahan Bode. Jadi ke depan pada waktu kita membahas kitab Wahyu ini, memang pasal, kitab, ayat itu memang semua dalam terjemahan Bode. Tapi saya pikir pada waktu kita baca, tinggal Bapak Ibu Saudara cocokkan nanti, memang agak mirip, walaupun pengkalimatannya beda, tetapi maksudnya tetap sama. Itu sebabnya mengapa pengungkapan rahasia kitab Wahyu ini kita akan pelajari semuanya memakai terjemahan Bode atau terjemahan lama. Bapak Ibu Saudara, pengungkapan kitab rahasia Wahyu melalui vision atau Wahyu pengajaran ini, di awal ada beberapa ayat yang bisa menjadi landasan atau dasar bagi kita untuk belajar kitab Wahyu ini. Coba Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita, Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Saya baca dulu terjemahan Bode. Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Jadi ayat-ayat ini yang menjadi dasar bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Itu terjemahan lama. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab mengatakan, Lembaga Alkitab Indonesia, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi sama. Ayat ini memang memberikan penjelasan bahwa ada satu target yang Tuhan berikan kepada gerejanya.
Saya berbicara kalau gereja ini kepada semua umat yang telah percaya kepada Tuhan. Bahwa ada satu target yang Tuhan berikan gerejanya. Gereja bukan lagi organisasi, tapi gereja berbicara tentang person. Tiap pribadi itu harus disempurnakan. Dan melalui kitab Wahyu ini kita akan belajar bahwa memang kita bukan saja mendengarkan pengungkapan rahasia firman Tuhan, tapi ada beberapa panduan dalam kitab Wahyu yang diungkapkan rahasianya yang bisa menuntun kita agar supaya kita menuju kepada kesempurnaan. Ayat yang berikut, Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga, terjemahan lama. Berserulah olehmu kepadaku, maka aku kelak menyahut kepadamu, dan aku akan memberitahu kepadamu perkara yang besar-besar dan perkara yang terlindung yang tiada kau ketahui. Jadi kalau kita hubung-hubungkan ayat ini, ada target yang Tuhan berikan, gereja harus sempurna. Tetapi bagaimana caranya kita mendapatkan kesempurnaan? Tentunya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Yeremia 33 katakan, berserulah olehmu kepadaku. Matius pasal 7, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya baca kembali dalam terjemahan Bode. Pintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, ia menerima. Dan yang mencari, ialah mendapat. Dan yang mengetuk pintu, baginya lah pintu dibukakan. Jadi kalau tadi berseru, maka di sini harus ada usaha. Itu sebabnya kita bersyukur melalui channel ini, kita belajar kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan sudah mengungkapkan beberapa waktu yang lalu, kitab Wahyu di Pulau Patmos, dan beberapa tahun kemarin Tuhan sudah ungkapkan rahasianya. Semoga dengan materi-materi yang akan kita pelajari, kita betul-betul mengetahui maksud Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat 13. Jadi ayat-ayat ini memang sudah diungkapkan. Panduan-panduan yang akan menuntun kita untuk menuju kepada pendewasaan dan kesempurnaan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-13. Maka barang apa yang kamu katakan, itu pun bukannya dengan pengajaran manusia, melainkan dengan pengajaran roh. Sambil membandingkan barang rohani dengan rohani. Jadi pelajaran yang diungkapkan ini bukan dengan akal manusia, karena memang Tuhan yang mengajar. Dan memang hamba Tuhan tersebut memang menulis seperti apa yang dipesankan oleh Tuhan, tidak ada penambahan apa-apa, karena itulah yang merupakan pengajaran langsung dari Tuhan. Galatia pasal 1 ayat 11 dan 12. Karena aku memaklumkan kepadamu, hai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukannya pendapatan manusia. Karena bukannya aku ini sudah menerima daripada manusia, dan bukannya pula ia itu kupelajari, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Jadi perhatikan, Paulus menuliskan ini karena dia mendapatkan pengajaran langsung dari Tuhan. Dan saya percaya hamba-hamba Tuhan yang telah didedikasikan namanya dalam Alkitab telah mengajarkan banyak hal. Contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak sembarangan mengajar, tetapi dia mengajar berdasarkan petunjuk Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 4, yaitu bahwa rahasia itu sudah dinyatakan kepadaku dengan jalan wahyu, seperti yang telah kusuratkan di atas dengan ringkasnya. Dengan itu apabila kamu membaca, bolehlah kamu mengetahui pengertianku atas rahasia Kristus. Lalu 1 Yahya atau 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Adapun kamu ini, maka karunia roh yang telah kamu peroleh daripadanya, yaitu tinggal di dalam kamu, dan tidak usah kamu diajar oleh seorang pun lagi, melainkan karunia itu memberi kamu pengajaran dari hal segala perkara, dan sungguhlah karunia itu bukannya palsu, dan seperti kamu sudah diajarnya, maka tinggallah kamu di dalam dia. Jadi kalau kita simpulkan ayat-ayat ini, memang harus ada kerinduan di hati kita untuk belajar. Dan sesudah kita ada kerinduan, kita bertanya kepada Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa ada hamba Tuhan yang sudah membayar harga, yang sudah berpuasa sekian lama, yang mendapatkan proses sedemikian rupa, sehingga Tuhan berkenan mengungkapkan rahasia kitab Wahyu. Makanya kita bersyukur umat Tuhan di akhir zaman ini mendekat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan semoga melalui channel ini kita diberkati oleh Tuhan. Umat Tuhan, sekarang kita akan masuk pada pendahuluan. Jadi saya akan membaca seperti apa yang diungkapkan kepada hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi. Seperti itulah yang dia dengarkan dari Tuhan.
pendahuluan. Judul sebenarnya dari buku Wahyu ini adalah Wahyunya Aku atau Tuhan Yesus Kristus, dan bukannya wahyunya Rasul Yahya. Rasul Yahya menerima wahyu ini dari aku tatkala rasulku diasingkan atau dibuang di Pulau Patmos karena menyaksikan kebenaran kuasa firman-Ku. Dan Pulau Patmos itu terletak di Asia Kecil di Laut Tengah. Di Pulau Patmos inilah aku menunjukkan kepadanya melalui wahyu atau penglihatan hal-hal yang sedang terjadi pada zamannya, gereja awal, dan hal-hal yang akan terjadi kelak di akhir zaman yang belum pernah dilihatnya dan ia pun tidak mengerti. Jadi saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa Rasul Yohanes sendiri waktu menerima kitab Wahyu ini dalam bentuk dalam bentuk vision, dia juga tidak mengerti karena memang nanti beberapa tahun kemudian baru diungkapkan rahasianya. Hal ini terjadi selain ditetapkan kepadanya, juga karena disebabkan pengalaman rohani yang indah serta persekutuan yang heran dengan aku. Rasulku Yahya ini telah banyak mengalami kesusahan, pencobaan, aniaya, dan akhirnya dia diasingkan dan dibuang karena namaku. Pengalaman Rasulku Yahya ini mempunyai persamaan dengan Rasulku Paulus, di mana Rasulku Paulus memiliki pengalaman rohani yang luar biasa dan mengagungkan karena melayani aku dan mempertahankan kebenaran firman-Ku. Perhatikan firman-Ku dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 11 dan 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-22 sampai 33. Saya akan bacakan ayat-ayat ini bagi kita. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 11. Karena tiada kami kehendaki saudara-saudara bahwa kamu tiada mengetahui hal kesukaran yang sudah menimpa kami di tanah Asia, bahwa sudah ditanggungkan atas kami teramat sangat berat, jauh lebih daripada kekuatan kami, sehingga nyaris putus harap kami akan hidup kami lagi. Bahkan kami sendiri menetapkan dalam diri kami itulah hukuman mati, supaya jangan kami harap akan diri kami sendiri, melainkan akan Allah yang membangkitkan orang mati, yang telah melepaskan kami daripada kematian yang sebegitu besar itu, dan yang akan melepaskan kami kelak, maka kepadanya lah kami menaruh harap bahwa ia akan melepaskan kami lagi. Dengan bantuan doamu pun karena kami, supaya banyak orang mengucap syukur karena kami, dari sebab karunia yang disampaikan kepada kami oleh doa orang banyak itu. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 mulai. Pesuruh Kristuskah mereka itu? Aku berkata seperti orang yang sudah hilang akal. Aku ini lebih lagi, dalam kelelahan terlebih banyak, dalam penjara berlebih-lebih, disesah terlampau sangat, kerap kali dalam bahaya maut. Daripada orang Yahudi 5 kali aku menerima sesah, tiap-tiap kali 40 kurang 1, ayat 25. 3 kali aku dicemuk, sekali aku dirajam, 3 kali karam kapal, sehari semalam aku hanyut di laut. Banyak kali dalam perjalanan, dalam beberapa bahaya sungai, di dalam beberapa bahaya penyamun, di dalam beberapa bahaya daripada bangsaku, dalam beberapa bahaya daripada orang kafir, di dalam beberapa bahaya negeri, dalam beberapa bahaya di padang belantara, di dalam beberapa bahaya di laut, di dalam beberapa bahaya di antara saudara-saudara yang munafik. Dalam kelelahan dan kesusahan, kerap kali berjaga, dalam kelaparan dan dahaga, kerap kali dalam puasa dengan kedinginan dan bertelanjang. Dan lagi, lain daripada segala perkara itu, yang tiada termasuk dalam hal ini, yang menimpa aku setiap hari, yaitu susah akan hal segala sidang jemaat. Siapakah yang lemah, yang aku tidak sabar berasa lemah? Siapakah yang disiapkan hatinya? Aku ini tiada hancur hati, jikalau tak boleh tidak aku bermegah-megah, maka aku akan memegahkan atas hal kelemahanku. Maka Allah, yaitu Bapa Tuhan Yesus, yang terpuji selama-lamanya mengetahui bahwa tiada aku dusta. Maka di negeri Damsyik, pemerintah yang dibawa Baginda Aretas itu menyuruh berjaga, negeri orang Damsyik akan menangkap aku. Maka dalam suatu keranjang aku diulurkan ke bawah menerusi suatu jendela pada tembok, dan demikianlah aku luput daripada tangannya. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu Saudara, pengalaman dari Rasul Yohanes,
Rasul Paulus itu sama. Mereka semua telah mendedikasikan hidupnya total untuk melayani, dan ketika Tuhan percayakan beberapa pengungkapan bagi mereka, memang bayaran harganya tidak mudah. Kebenarannya seperti apa? Mari kita yang ingin dipakai oleh Tuhan. Saya tahu ke depan ada rencana Tuhan yang indah untuk penyempurnaan gereja Tuhan. Umat Tuhan, siapkan diri kita. Karena saya percaya masih banyak rahasia firman Tuhan yang terselubung, yang perlu diungkapkan. Tetapi Tuhan hanya mengungkapkan kepada orang-orang yang telah siap bayar harga, siap menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti Rasul Yohanes dan juga Rasul Paulus. Sekarang kita akan lihat umat Tuhan, mengapa aku hanya menyatakan wahyuku yang luar biasa kepada Rasul Yahya dan bukan kepada rasul-rasulku yang lain. Jadi saya baca seperti pengungkapannya. Setidaknya ada 3 perkara penting yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, karena Yahya adalah seorang rasul yang sangat mencintai aku. Selama aku bersama-sama dengan rasul-rasulku dalam menjalankan pekerjaan Bapakku selama 3,5 tahun, maka rasulku Yahya sangat mengasihi aku daripada rasul-rasul yang lain. Rasulku Yahya sering menyandarkan kepalanya di dadaku. Perhatikan firmanku dalam Yahya 3 ayat 25 yang berbunyi, oleh yang demikian, sedangkan murid itu bersandar di dada Yesus, lalu bertanya, ya Tuhan, siapakah dia itu? Perhatikan juga Yahya 21 ayat 20-23. Kenapa dia bersandar di dadaku? Karena dalam dada terdapat jantung, dan jantung adalah lambang kasih yang sesungguhnya. Itu sebabnya dia sangat mengasihi aku, dan aku mengasihi dia. Jadi maksudnya umat Tuhan, poin pertama kenapa Tuhan menyatakan wahyu kepada Rasul Yohanes atau Rasul Yahya, karena dia ini rasul yang sangat mencintai Tuhan. Dia sering bersandar di dada Yesus, dan sesuai dengan pengungkapan, di dalam dada terdapat jantung, dan jantung adalah lambang kasih yang sesungguhnya. Bagaimana penjelasannya antara jantung dengan lambang kasih? Lihat, selama jantung itu berdetak, berarti masih ada tanda kehidupan pada seseorang. Tetapi manakala jantung itu sudah berhenti berdetak, berarti sudah tidak ada kehidupan. Artinya apa? Selama jantung kita berdetak, selama kita hidup, maka itulah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Yohanes 14 ayat yang ke-15, saya hanya tambahkan bagian ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Jadi kalau kita mau juga dikaruniakan oleh Tuhan anugerah Tuhan, Tuhan akan pakai kita sesuai dengan syarat yang Tuhan temukan dalam diri Rasul Yohanes. Belajarlah mencintai Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, apapun profesi saudara, dimanapun saudara ditempatkan, itu bukan penghalang bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan begini, tapi hambanya, saya berusaha melakukan firman Tuhan tetapi sangat berat, sulit sekali. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Rasul Yohanes pernah menuliskan hukum-hukum Tuhan itu tidak berat. Itu sebabnya mari, di mana ada kerinduan, di mana ada usaha, di situ pasti Tuhan akan buka jalan dan berikan kekuatan sehingga kita mampu mengasihi Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Yang kedua, Rasulku Yahya ini adalah seorang rasul yang aku panggil yang termuda dari segala rasul yang lain. Tatkala aku panggil dia dan menjadi rasulku, umurnya 20 tahun. Angka 20 adalah angka pilihan atau angka kemuliaan. Bilangan pasal 1 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, saya baca ayat ini, ambillah olehmu jumlah segenap sidang Bani Israel dengan segala suku bangsanya dan rumah-rumah bapaknya, serta dengan bilangan nama segala orang laki-laki masing-masing yang umur 20 tahun dan lebih daripada itu, segala orang di antara Israel yang keluar akan berperang, hendaklah engkau bilang dalam segala tentaranya, baik engkau, baik Harun. Jadi berdasarkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, memang angka 20 ini merupakan angka pilihan. Jadi Tuhan pilih Rasul Yohanes, angka umur 20 tahun, dan ini angka pilihan. Ratapan pasal 3 ayat 27 atau nunuk Yeremia ya dalam terjemahan Bode, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya.
Saya mau tambahkan sedikit Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda memang Tuhan akan pakai akhir zaman ini. Karena anak-anak muda itu digambarkan seperti keledai muda yang akan ditunggangi Tuhan untuk masuk ke Yerusalem. Itu sebabnya dimanapun Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, siapkan dirimu. Karena memang Tuhan memberikan porsi lebih untuk anak-anak muda. Memang tidak akan bangkit Rasul Yohanes yang kedua, tetapi Tuhan akan melihat bagaimana semangat muda kita mendedikasikan hidup muda kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita percaya Tuhan juga akan pakai kita. Ada porsi yang Tuhan siapkan kalau kita menyerahkan diri kita, hidup muda kita ini, kita bertobat, kita serahkan hidup sungguh-sungguh, dan kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Selama aku melayani pekerjaan Bapakku, ia adalah seorang rasul yang setia. Di mana saja aku pergi, dia selalu ada, juga Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan lewat khotbah-khotbah yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, ada 12 murid, tapi ternyata ada 3 murid yang menonjol. Rasul Petrus, Rasul Yakobus, dan Rasul Yohanes. Jadi salah satunya Rasul Yohanes. Dia menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Dia mempersembahkan hidup mudanya untuk Tuhan. Dan ukuran yang dia pakai untuk mengukur, Tuhan kembalikan dengan berkat pemakaian yang luar biasa. Yang ketiga, bahwa ia adalah rasul terakhir tatkala ia menerima buku wahyu ini. Ke-11 rasul-rasul yang lain sudah meninggal. Rasulku Yahya wafat tahun 100 Masehi di kota Efesus. Dan kematiannya ini menandai berakhirnya zaman kerasulan gereja hujan awal. Rasulku Yahya ini mati syahid. Menurut buku Pengungkapan, bahwa Rasul Yohanes itu dia meninggal mati syahid di kota Efesus tahun 100, dibunuh oleh Kaisar Domitianus. Ketiga perkara inilah yang menyebabkan aku menganugerahkan kitab Wahyu ini kepadanya sebagai penutup dari Alkitab, sebagai buku yang ke-66. Sangat penting, dan Tuhan mengatakan bahwa kitab ini tidak boleh termaterai, sangat berguna bagi gereja di akhir zaman. Jadi nanti kesempatan berikut kita akan belajar bagaimana penjelasan-penjelasan lanjut. Kita akan belajar dalam kitab Wahyu ini, pasal, ayat, dan bagian-bagian itu akan diuraikan secara mendetail. Untuk itu Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Baiklah umat Tuhan, setelah kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Mari umat Tuhan, kita rendahkan hati, kita berlutut. Dan sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya mau menyampaikan sesuatu sebentar. Kalau kita masuk dalam penyembahan, apabila umat Tuhan sudah penuh dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa lidah, sesudah kita menyanyi akal, kita akan masuk dalam menyanyi dalam roh. Jadi notasinya tetap sama, tetapi pakai bahasa roh. Sesudah itu kita masuk dalam penyembahan sesuai dengan ilham yang Tuhan berikan bagi kita yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebaliknya yang belum penuh dengan Roh Kudus bisa menyebutkan haleluya, haleluya. Dan apabila saudara-saudara kita sudah masuk pada menyanyi dalam bahasa roh, saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus tetap menyanyi dalam bahasa akal. Baik, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Kita nyanyikan pujian ini, biar Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan Yesus, sesudah kami mendengarkan firman-Mu, rindu hati kami untuk menyembah Tuhan. Kuduskan kami, biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan, kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk memberikan pelayanan tertinggi lewat penyembahan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir dia, kami tolak dan perintahkan keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rachel kita malkus naik. Ini kami yang siap menyembah Tuhan. Sambungkan rohmu dengan roh kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Naik di plair donai, kisyaram mainlan, kitrasyan nai hamgom aidilan, hotrai nai globisai, namanalapatong ko payasi, mandalapanakon sa nalalay. Haleluya, haleluya, rolay naman kulita na matasanglan. Andromeda ko palahan ng pinikin diyan, sinaulo ako na naman nabiyala kung sana nabay, kanalan na katsaning manalaw. Irnedhelikin to na hapa namin na halor na katanambay. Giyaraman halapa kung tanamaya tudubul, layakan hanta namin ibinili. Irnilikin hontra na matunglehikin sa inalor na nakatanamanay. Glory, hallelujah, hallelujah. Osay, no patanamanahul na katanang na malabaya kunsay. Inalalaman handunor na hikatanamanay san lamang kuntanay. Inlahandor, anay diskustansa na manamanang kulapatanong mananino. Glory, hallelujah. Undaray matahatulur na ito ko namanay. Intanahos sa samhas sa manabato ko milay kung tanamanay. Dako tahormil, kariminahot mo na manahat mo na manay, lapatanan. Glory, hallelujah. Nun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 
bata kami na kung saan na batalabatan ko na rin. Glory, hallelujah, Jesus. Ulay, labalabalabalan na tutukot na manabaya kung saan. Androng sesing kung saan na hatanay. Ili, kanahato na manamakot na nahampa na kato na minikosay. Glory, hallelujah. Uni, sino na Lord. Naku, bata na nalabay, kota na hasta na laman na bakot na minikosay. Glory, hallelujah. Wata na bisini, Lord, yan na tanay. Onta na manakulhan, ta na manay, tonsay. Ya katadahulur na hikatanalabat na binikonsay. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Sada be the Lord, kita na manubits na. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpuji namamu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita angkat satu pujian
Allah peduli, dan setelah ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari umat Tuhan kita nyanyikan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Gembala yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami telah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami percaya roh kami telah dilawat, telah diberkati oleh Tuhan, telah mendapatkan kekuatan. Saat ini kami berdoa, Tuhan menaikkan syafaat kami. Pertama-tama buat bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan kondisi keadaan dalam bangsa kami. Tuhan pulihkan kesehatan. Hari-hari ini begitu banyak sekali masalah yang telah ditimbulkan oleh pandemi corona ini. Tapi kami percaya Tuhan ada di bangsa kami. Mata dan perhatianmu tertuju. Lalu Tuhan sedang menuntun pemerintah kami dalam menjalankan semua program-program untuk mencari solusi. Dan kami percaya Tuhan mendampingi pemerintah kami, sehingga Tuhan keadaan boleh pulih, baik dalam kesehatan, dalam ekonomi, sosial masyarakat, sehingga bangsa kami menjadi maju dan sejahtera. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat pemerintah bangsa negara kami. Haleluya. Ranabakosai, dari pusat sampai ke pelosok desa, kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan akal budi, kebijaksanaan dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka bisa berdiri melayani pekerjaan-Mu Tuhan atas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Lalu Tuhan bisa melayani warga bangsa kami dengan baik, sehingga bangsa kami dapat merasakan kemajuan, ketentraman, kedamaian. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada. Kiranya Tuhan tetap melindungi, karuniakan selalu kesehatan. Tuhan cukupkan semua keperluan kebutuhan mereka dalam pekerjaan. Tuhan memberkati dalam usaha mata pencaharian, semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan dengan berkat pengurapan daripadamu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan sakit. Oh Tuhan Yesus, yang kecewa, yang sedih, yang dalam keadaan kekurangan, kiranya Tuhan melawat mereka. Tuhan, kami tahu bahwa efek dari pandemi COVID ini ada yang dirumahkan, ada yang Tuhan mendapatkan masalah-masalah dalam pekerjaan, ada yang diberhentikan, dan masalah-masalah yang lain. Tapi kami percaya ketika kami mendekatkan diri kepadamu, Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kehidupan kami. Untuk itu Tuhan hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang kecewa Tuhan pulihkan, yang sedih Tuhan hibur mereka Tuhan, yang dalam kekurangan Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi kehidupan mereka.
mereka. Kami berdoa buat pelayanan penginjilan dimanapun berada. Para misionaris, para utusan-utusan Injil diberkati Tuhan dimanapun berada. Oh Tuhan Yesus, memberkati dengan urapan karunia-karunia menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat tanda heran selalu Tuhan nyatakan, sehingga banyak jiwa dipersembahkan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Baik hamba-Mu, para pelayan yang melayani hari ini di tempat ini, bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live ini, diberkatilah kiranya kami, tiap pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pekerjaan, mata pencaharian, semua yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami mengucap syukur, alaskan doa syafaat kami pinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri semua, kita mau tutup ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari umat Tuhan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah live saat ini. Kami percaya apa yang kami kerjakan dari awal sampai saat ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Bersamalah dengan kami, lindungi dan jaga, sehingga entah kami berdiri, entah kami berjalan, entah kami duduk dan berbaring, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kuasa iblis, roh jahat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, intimidasi, roh-roh kerugian, orang jahat, orang kuat, dalam nama Tuhan Yesus kami usir, tolak, perintahkan keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rikotomakusna pendahai. Dan biar kami terlindung dalam Tuhan. Kapan waktu kami bertemu kembali melalui siaran live ini dan kami diberkati oleh Tuhan. Umat Tuhan, mari kita angkat wajah kita, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terima berkat anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus, biarlah memberkati hidup nikah, rumah tangga, hidup kita, pekerjaan, pendidikan, langkah-langkah pelayanan, dan semua rencana-rencana kita, mulai pada sore ini sampai reka fajar hari Maranatha Tuhan datang kembali, menyambut kita masuk dalam sorga Yerusalem yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu dan tutup ibadah pada saat ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.